Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Belum kepada pembahasan, kita harus paham dulu makna dari kejuangan dan makna dari perjuangan. Adapun yang dimaksud dengan makna dari kata kejuangan adalah semangat pengabdian yang ikhlas, ya. Diwujudkan dalam perilaku hidup yang pantang menyerah, tahan menderita, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Jadi dapat kita garis bawahi bahwasanya kejuangan ini merupakan semangat pengabdian yang ikhlas, yang tulus gitu ya, tanpa pamrih. Dengan diwujudkannya itu dengan apa? Dengan perilaku pantang menyerah, terus juga tahan menderita dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Oke, dapat kita sebut makna dari kejuangan ini disebut juga dengan makna dari nasionalisme. Jadi kejuangan itu sama dengan nasionalisme. Sedangkan jiwa kejuangan, jiwa kejuangan itu disebut juga dengan patriotisme. Nah, patriotisme ini berasal dari kata patria atau tanah air dan patriot atau pencinta tanah air. Patriotik atau sikap perilaku mencintai tanah air, sedangkan patriotisme atau mencintai tanah air. Nah, itulah pengertian kejuangan dengan jiwa kejuangan. Selanjutnya kita akan memahami makna dari perjuangan. Nah, yang dimaksud dengan makna dari perjuangan adalah suatu usaha. Nah, saya sudah garis bawahi di sini suatu usaha. Suatu usaha apa? Yaitu yang dilakukan atau diperbuat atau kontribusi. Kontribusi itu adalah ikut campur gitu ya, oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan dan meraih suatu yang ingin dicapai. Jadi dapat kita garis bawahi bahwasanya pengertian dari makna perjuangan itu adalah suatu usaha. Nah, usaha itu bentuknya seperti apa? Yaitu dapat diperbuat atau kontribusi oleh seseorang atau kelompok orang gitu ya, yang dapat berpengaruh kepada suatu peristiwa dengan cara kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Jadi perjuangan itu suatu usaha dengan dilakukan tindakan kerja keras gitu ya, tidak dengan leha-leha gitu ya. Nah, dengan peristiwa atau kerja keras ini yaitu harus atau ada sesuatu yang ingin dicapai gitu ya, atau ingin diraih dengan melawan beberapa tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Nah, itu pengertian dari perjuangan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Nah, kalau merujuk kepada sejarah, yang dimaksud dengan pemuda itu bukan hanya orang muda laki-laki saja, melainkan orang muda atau pemuda dan pemudi itu ya, bukan hanya laki-laki saja, melainkan perempuan pun termasuk ke dalam seorang pemuda. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang usianya itu berada di rentang 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi berdasarkan undang-undang bahwasanya yang dimaksud dengan pemuda itu adalah warga negara Indonesia itu ya, yang usianya itu rentangnya itu 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, sebetulnya apakah yang usianya 40 tahun atau 50 tahun itu bisa dikatakan sebagai pemuda atau tidak? Nah, kalau berdasarkan undang-undang ini seorang pemuda yaitu berdasarkan usia, tapi banyak gitu ya yang usianya itu sudah memasuki 40, 50 atau bahkan 60 itu masih berjiwa muda. Nah, jadi pengertian pemuda itu kalau menurut saya pribadi tidak terbatas dari segi usia. Nah, kalau misalkan 50 60 tahun itu masih berjiwa muda, berarti mereka bisa dikatakan sebagai pemuda. Salah satu contohnya ketika misalkan di organisasi
pramuka. Nah, kalau di organisasi kepramukaan itu ya meskipun sudah tua itu pasti dipanggil kakak. Kenapa dipanggil kakak? Karena mereka meskipun usianya sudah tua, karena mereka memiliki jiwa-jiwa yang sangat muda atau jiwa-jiwa muda yang selalu ingin terus berkarya, selalu ingin berjuang, selalu ingin kejuangan gitu ya, seperti itu. Nah, fase dari anak-anak menuju dewasa biasanya melewatkan fase pemberontakan ya, fase pemberontakan sehingga masih terikat atau kontrol orang dewasa. Jadi orang-orang pemuda itu yaitu fase anak-anak menuju dewasa gitu ya, dan biasanya ditandai dengan fase ini yaitu dengan cara pemberontakan. Jadi segala sesuatu ingin dicoba, segala sesuatu ingin dilaksanakan gitu ya, dengan pada waktu sejarah pemuda itu banyak melakukan pemberontakan sehingga masih terikat atau kontrol orang dewasa gitu ya. Nah, sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Pahlawan tersebut diantaranya adalah W.R. Supratman. Nah, W.R. Supratman nanti kita akan bahas salah satunya, salah satunya. Terus juga Khairil Anwar, terus juga ada I Gusti Ngurah Rai, dan yang terakhir adalah Walter Mongisidi. Ya, nah itulah beberapa sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Ya. Nah, yang pertama adalah W.R. Supratman. W.R. Supratman ini lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo. Nah, beliau wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 ketika berusia 35 tahun. Nah, usia 35 tahun ini sangat muda gitu ya, bisa dikatakan muda ya. Nah, pada saat Kongres Pemuda kedua, W.R. Supratman mendengarkan lagu ciptaannya yaitu berjudul Indonesia Raya melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir memberikan ucapan selamat hingga saat ini lagi ciptaannya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Jadi W.R. Supratman itu beliau adalah salah seorang yang menciptakan lagu Indonesia Raya, dan sampai saat ini lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia ya. Nah, lagu kebangsaan negara Indonesia ini sering kita nyanyikan di acara-acara resmi itu ya, seperti itu. Yang kedua adalah Khairil Anwar. Nah, Khairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Nah, beliau lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ini adalah tanggal lahir dari Khairil Anwar. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahunan. Itu sangat muda sekali. Beliau mengenal dunia sastra pada usia 19 tahunan. Nah, namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Nah, belum genap 27 tahun, Khairil Anwar meninggal dunia. Nah, kalau tadi W.R. Supratman itu meninggal dunia pada usia muda yaitu 35 tahun. Yang kedua adalah Khairil Anwar ini seorang pejuang, seorang pahlawan. Beliau meninggal dunia pada belum genap usia 27 tahun, yaitu dengan karya-karyanya sampai saat ini masih kita kenal gitu ya. Karya-karyanya sangat bagus sekali tentang sastra.
Yang selanjutnya adalah Walter Monginsidi. Nah, Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925, wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. Semangat perjuangan Walter Monginsidi muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tidak berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Jadi beliau wafat di usia 24 tahun, sedangkan tadi Hairil Anwar beliau meninggal dunia yaitu di ia mengenal dunia sastra itu pada usia 19 tahunan ya. Nah, yang keempat adalah I Gusti Ngurah Rai. Nah, lahir di Bandung 30 Januari 1917, I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Jadi beliau tertarik kepada dunia militer sejak kecil dan beliau aktif di dunia militer. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Nah, itulah tadi beberapa pemuda yang meninggal di usia muda. Oke, bagi kalian silakan cari referensi yang lain tentang biodata dari keempat pemuda yang meninggal di usia muda tersebut. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Dan ini sangat penting sekali karena nilai-nilai ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan harus ada dalam jiwa kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Nilai yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Maksud dari cinta bangsa dan tanah air ini yaitu Sumpah Pemuda berisi ikrar atau janji suatu tanah air, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan pada pemuda di tahun 1928. Nah, cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah persatuan. Nah, maksud dari persatuan ini adalah Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan atau dijanjikan, diucapkan itu ya oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan daerah, suku, agama, ras, golongan gitu ya, ini tidak menyulutkan atau tidak memadamkan semangat mereka untuk tetap bersatu gitu ya, yakni satu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah sikap rela berkorban. Nah, maksud dari sikap rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas gitu ya. Ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain ya, untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Jadi mereka itu rela berkorban meskipun salah satu contohnya tadi yang keempat, mereka yang pahlawan yang meninggal dunia masih muda itu, mereka itu sikap rela berkorban meskipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri ya. Diri sendiri beliau mengorbankan nyawa gitu ya, tenaga, pikiran gitu ya, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, maksud dari mengutamakan kepentingan bangsa itu adalah Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah. Nah, ini bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Jadi mereka itu lebih kepada mementingkan keutamaan kepentingan bangsa. Kenapa keutamaan kepentingan bangsa? Karena pada waktu itu ingin segera pengen segera merdeka gitu. Jadi kepentingan daerah atau golongan masing-masing itu disimpan dulu gitu, atau tidak
diutamakan gitu ya, melainkan yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa itu ya. Yang selanjutnya adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, maksud dapat menerima dan menghargai perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama dalam Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Jadi dengan adanya perbedaan ini jangan dijadikan sebagai permasalahan, jangan dijadikan sebagai musuh gitu ya. Jangan dijadikan sebagai siapa yang unggul, siapa yang tidak unggul itu, tapi harus dijadikan sebagai sebuah penerimaan dan harus menghargai perbedaan yang ada ini ya. Yang selanjutnya adalah semangat persaudaraan. Maksud dari semangat persaudaraan yaitu dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Nah, semangat kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Jadi nilai-nilai keluarga itu adalah salah satunya adalah saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Yang terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, yang dimaksud dengan gotong royong yaitu berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan ya, yang didambakan. Misalkan gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Nah, gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia.